Kan ini kita bisa gunakan mosional, kita bisa gunakan juga aturan flux ya, sama saja. Anda bisa pilih lewat mana saja gitu ya. Nah, ini adalah terkait GGL mosional. Nah, satu lagi sebenarnya topik itu terkait dengan induktansi ya. Apa itu induktansi? Jadi idenya begini, bahwa induksi elektromagnetik itu kan muncul akibat tadi adanya perubahan medan magnetik eksternal. Jadi saya punya suatu medan magnetik eksternal, kemudian saya punya suatu kawat disimpan dalam medan magnetik tersebut, kawat yang tertutup ya, loop gitu. Kemudian kalau medan magnetik eksternalnya itu bergantung terhadap waktu, maka dia akan menginduksi medan listrik ya, sehingga muncul arus induksi pada kawat. Nah, sekarang bedanya dengan yang tadi, saya punya kawat melingkar juga sama. Untuk kawat yang tertutup tidak harus melingkar sebenarnya. Kita punya kawat melingkar. Nah, kawat melingkar ini kita aliri arus I. Artinya si kawat ini adalah kawat tertutup. Kemudian dialiri oleh arus listrik I misalkan. Nah, karena kita punya kawat dari area arus listrik, maka ini bertindak sebagai sumber bagi medan magnetik ya. Bagi medan magnetik ya. Kalau kita anggap kawatnya melingkar, ya kita bisa gambarkan medan magnetiknya kira-kira begini. Ada yang ke sini juga, dia tidak lagi homogen, tidak lagi seragam. Dan ke sini, nah, yang jelas di sini ada B. Dan ini bukan B eksternal, ini adalah B akibat kawat ini. Gitu ya. Nah, dan ini tentunya juga menembus sama, ya. Nah, kita juga bisa hitung di sini fluxnya. Jadi sekali lagi ini bukan B eksternal, bukan medan magnetik eksternal ya. Eksternal, tapi medan magnetik yang memang dibangkitkan oleh dirinya sendiri. Nah, dan kita tahu bahwa B-nya besar dari medan magnetiknya. Besar dari medan magnetiknya, jadi B, itu pasti sebanding dengan I. Kita bisa lihat untuk kasus yang magnetostatik, ya, untuk kasus banyak hal, ini misalkan untuk kawat melingkar sama mirip dengan yang tadi, meskipun kita cuma ninjau di sumbu simetrinya, kita dapatkan bahwa B-nya itu, mana B akhirnya? Nah, bahwa B-nya ini itu sebanding dengan I. Dan sisanya adalah suatu konstanta. Di sini nolnya konstan, R-nya konstan, Z-nya juga di sini konstan gitu ya, dan seterusnya. Z itu kan titik tertentu ya, jadi dia hanya memang bergantung pada I sebanding dengan I. Jadi B-nya ini sebanding dengan I,
Nah, artinya apa? Artinya kalau I-nya itu saya bikin berubah terhadap waktu, nah, maka B-nya juga bikin ini berubah terhadap waktu. Sebanding. Ya udah saya tulisin sebanding, nggak apa-apa. Nah, jadi di sini kita bisa mendefinisikan juga flux listriknya. Kita bisa mendefinisikan juga flux listriknya. Flux magnetiknya. Di mana flux magnetiknya itu sama dengan integral B dot N d A, ya. Nah, karena B-nya itu sebanding dengan I, ya, maka ini juga sebanding dengan I. Juga nilainya akan sebanding dengan I. Dia fungsi dari T. Nah, konstanta kesebandingannya itu kita sebut sebagai L. Jadi ini L dikalikan I. Nah, di mana L ini hanya bergantung pada geometri dan ukuran dari loopnya, ya. Gantung pada geometri dan ukuran. Ya, selain ada materialnya juga, kalau kita isi tengah-tengahnya material magnetik bisa juga, tapi dalam hal ini dia hanya bergantung geometri. Geometri dalam artian kalau dia kotak, kawat tertutupnya ya L-nya beda lagi kalau dengan antara kotak dengan lingkaran misalkan gitu. Jadi bergantung geometri dan bergantung ukuran. Artinya L untuk misalkan kalau kawatnya melingkar gini, mungkin dia bergantung pada jari-jari misalkan gitu ya. Jari-jari kawat tertutupnya. Nah, dari Faraday lens, kita punya bahwa GGL induksi. Di sini juga muncul GGL induksi sebagai fungsi dari T itu adalah minus N T flux magnetik dt ya, karena N ini konstan, bisa kita masukkan ke dalam aja ya. Jadi T ini N dikali flux magnetik. Nah, ini yang saya salah ya. Ini harusnya dikalikan N. Nah, gitu. Nah, yang L sama dengan I itu adalah ini. Yang N sama yang L kali I itu adalah N kali fluxnya ya, bukan fluxnya aja. Nah, jadi suku ini bisa kita ganti dengan L kali I karena L itu tidak bergantung waktu, maka kita punya di sini untuk yang lain sama dengan minus L dI dt. L di sini yang tadi dia hanya bergantung pada geometri dan ukuran, itu kita sebut sebagai self atau induktansi. Saya pakai tanda kurung, diri atau self inductance. Nah, kenapa disebut sebagai induktansi diri? Apa bedanya sih sebenarnya problem ini dengan yang tadi? Nah, kalau yang tadi yang mengenerate GGL ini, yang mengenerate GGL induksi ini, ya, itu adalah perubahan medan magnetik luar. Nah,
Sekarang yang mengenerate GGL induksi ini bukanlah medan magnetik luar, tapi medan magnetik yang dihasilkan oleh dirinya gitu ya. Nah, jadi ternyata si sistem ini, sistem kawat tertutup ini, itu bukan hanya tidak suka medan magnetik luar yang berubah gitu ya, tapi dia juga tidak suka medan magnetik dirinya berubah gitu ya. Tidak suka dalam tanda petik ya, jadi dilawan gitu ya. Nah, perubahan medan magnetik yang dihasilkan oleh dirinya sendiri itu juga dilawan sehingga tetap memunculkan ada GGL induksi di sini ya. Nah, di mana GGL induksi ini itu nanti bergantung pada induktansi diri ya. Makanya di sini diri itu maksudnya tadi melawan perubahan medan magnetik yang dihasilkan oleh dirinya sendiri gitu. Ini berguna konsep ini berguna dan dijadikan suatu device, electronic device ya, ini yang kita sebut sebagai induktor. Nah, nanti induktor itu mirip seperti kapasitor. Kalau kapasitor itu gunanya menyimpan energi listrik, kalau induktor itu gunanya untuk menyimpan energi magnetik. Menyimpan energi magnetik dan energi yang disimpannya sama dengan setengah L dikalikan I kuadrat. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh induktor ketika kita membahas tentang rangkaian arus bolak-balik ya. Energi magnetik ya. Energi magnetiknya dalam induktor. Oke. Nah, proses perhitungannya seperti apa ya? Perhitungannya sebenarnya sama aja sih. Toh ini tetapnya sebenarnya sama saja dengan yang dia flux rule juga, sama saja dengan Faraday lens, cuman yang membedakan dia melawan perubahan medan magnetik oleh dirinya sendiri gitu, itu aja. Dan nanti terkait dengan konsep induktansi ini, terutama dengan induktor, kita akan bahas lebih detail pas bahas rangkaian arus bolak-balik. Oke. Ini saya akan tutup. Materi UTS itu sampai sini ya. Ini sampai ujian 1 itu sampai sini. Jadi dari awal elektrostatik, rangkaian DC, magnetostatik, dan induksi elektromagnetik. Kita punya cukup banyak juga sebenarnya materinya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Ada? Oke. Mau nanya Pak. Ya. Kan yang masalah GGL yang tentang perubahan luas gitu. Kalau misalkan lingkaran gitu berarti berlaku juga ya Pak? Berlaku. Kayak kawat batangnya itu diputar melingkar gitu. Bisa juga, cuman itu agak-agak tricky dalam artian, terutama ketika kita kerjakan pakai mosional, karena kalau batangnya dibikin melingkar, misalkan tadi ini saya B-nya ke dalam misalkan, nah, kemudian saya punya kawat melingkar begini, kemudian saya punya batang yang diputar begini gitu ya.
Nah, batang yang diputar begini. Nah, ya ini misalkan ada radiusnya misalkan berapa? Sebut aja radiusnya A, resistansinya R misalkan. Resistansinya R. Nah, masalahnya kalau batang itu diputar, ya, kita agak sulit bicara, bukan sulit, kita ya agak sulit bicara masalah V di sini ya, karena V itu kan dia laju linier ya, sedangkan kalau di sini kan V itu dia beda-beda nilainya gitu ya, bergantung pada bergantung pada seberapa jauh dia dari pusat putarnya gitu kan. Ini pusat putarnya misalkan O. Nah, maka yang bisa kita bicarakan di sini adalah nilai omeganya. Misalkan batang ini kita putar dengan omega konstan misalkan. Omega itu kecepatan sudut. Nah, dengan omega konstan. Nah, kalau batang itu diputar dengan omega konstan, berarti kan sebenarnya nilai V itu bergantung pada seberapa jauh dari titiknya, karena V itu kan sama dengan omega R. Nah, jadi dia beda-beda gitu ya, V-nya bergantung pada seberapa jauh dari titik O gitu. Kalau dia di ujung benar yang nempel ke rangkaian, ya V-nya berarti jadi omega kali A gitu ya, dengan A-nya adalah jari-jarinya. Nah, jadi kita harus nyatakan dia dalam omega. Nah, tapi apakah ini bisa dihitung pakai flux rule? Tetap bisa. Kalau saya sebut ini sudutnya adalah theta, sudut yang ditempuhnya. Berarti kan kalau saya hitung fluxnya adalah yang ini. Ya. Lagi saya pilih arah normal keluar. Itu. B-nya ke dalam. Nah, saya bisa hitung berapa areanya. Areanya adalah A sebagai fungsi dari T. Berapa tuh luasnya? Luas juring lingkaran? Berarti kan theta per 2pi kali V A kuadrat. V-nya saya coret. Jadi saya punya sama dengan setengah theta A kuadrat. Theta-nya tentunya fungsi dari T. Kali A kuadrat. Ini adalah areanya. Nah, jika kita asumsikan bahwa B-nya itu juga seragam dan statik, ya, maka flux magnetiknya saya tuliskan saja langsung ya. Flux magnetiknya itu sama dengan dia fungsi T juga, sama dengan minus B kali A, jadi sama dengan minus B kali per 2 A kuadrat dikali theta. Nah, jadi GGL-nya mana berarti? GGL-nya berarti minus N d flux dt, N-nya sama dengan 1 tentunya. Jadi B per 2 A kuadrat dikali d theta dt. Dan kita tahu bahwa d theta dt adalah mega. Jadi ini sama dengan B per 2 A kuadrat kali omega. GGL induksinya. Nah, jadi agak-agak tricky memang kalau sirkuitnya batangnya kita putar begini gitu ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Iya.
sama-sama. Nah, kalau pakai mosional, nah itu lebih tricky lagi ya, lebih tricky dalam artian kalau kita pakai mosional. Kita karena V-nya itu panjangnya V-nya nilainya beda-beda bergantung dari jarak ke itunya. Nah, jadi kalau saya gambarkan batang ya, ini O-nya di sini, B-nya ke sini, tadi masuk ya. Nah, si batang ini harus kita pecah-pecah ya. Si batang ini harus kita pecah-pecah. Kita harus pecah-pecah. Nah, kemudian nanti baru kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan beda potensial oleh pecahan-pecahan si batang ini gitu ya. Jadi Anda bisa asumsikan ini seperti baterai kecil-kecil yang disusun seri gitu ya. Baterai kecil-kecil disusun seri sehingga menjadi dalam tanda petik baterai yang lebih besar gitu ya. Nah, jadi yang Anda perlu lakukan adalah menghitung berapa beda potensial oleh si baterai yang kecil ini. Kalau baterai kecil ini posisinya adalah R, dan tentunya dia bergerak dengan kecepatan V ke sini, dengan laju V gitu. Nah, maka beda potensial antara batang yang kecil ini, kita sebut saja sebagai d epsilon. Beda potensial oleh bagian kecil kawat adalah B, sebut aja lebarnya dx itu, atau dr, dikalikan V. V-nya adalah tadi omega kali R. Omega kali R begitu. Terus sama dengan B kali omega R dr begitu. Nah, kemudian kita jumlahkan untuk seluruh bagian kawat. Nah, ya tentunya semakin banyak semakin bagus. Jadi ini sama aja dengan kita partisi kemudian kita jumlahkan. Ya, partisi kemudian dijumlah itu sama saja dengan kita melakukan integrasi. Jadi GGL totalnya ya kita integrasikan saja. GGL sama dengan B-nya konstan, omeganya konstan, tinggal integral RdR. R-nya berarti dari 0 sampai A. Jadi sama dengan tentunya integral RdR setengah R kuadrat, masukin 0, 0, masukin A setengah A kuadrat, jadi sama dengan setengah B kali omega dikali A kuadrat. Kita dapatkan hal yang sama. Setengah B omega A kuadrat ya. Itu kira-kira kalau kita ngerjakan pakai mosional. Tapi kita pakai flux magnetik juga sama, dihitung areanya aja, sama sih. Oke, ada lagi pertanyaan? Dari saya. Yang lain? Nggak ada? Oke.